Di balik keramaian pikiran yang setiap hari kita dengar, di balik keputusan spontan, emosi yang muncul begitu saja, hingga firasat yang menghampiri tanpa alasan, ada sebuah ruang yang bekerja dalam diam. Ruang yang jarang disentuh manusia modern. Ruang yang keberadaannya disadari, tetapi tidak pernah benar-benar dipahami. Ruang itu adalah alam bawah sadar. Sebagian menyebutnya gudang memori yang tidak pernah tidur. Sebagian lain percaya bahwa ia adalah langit batin, tempat mimpi, intuisi, dan bisikan hati terhubung. Dalam tradisi hikmah timur, alam bawah sadar dipandang sebagai kedalaman jiwa. Dalam pemahaman para cendekia kuno, ia dianggap sebagai wilayah paling sunyi, tempat niat dan arah hidup manusia bermula, tanpa perlu menyebut agama secara gamblang, namun tetap selaras dengan nilai-nilai ketenangan, kesadaran, dan kebijaksanaan. Di tempat inilah keberanian, ketakutan, trauma, kekuatan batin, dan bahkan potensi diri yang belum terbuka tersimpan seperti lembaran kitab yang tertutup rapat. Dan yang mengejutkan, hampir semua keputusan besar manusia dipengaruhi oleh ruang ini. Bukan oleh logika, bukan oleh pikiran sadar, melainkan oleh sesuatu yang bekerja jauh lebih dalam. Dalam video ini, kita akan menyelami ruang tersebut, menelusuri bagaimana ia disebut oleh para filsuf kuno, bagaimana ia dipahami oleh para ahli hikmah yang menjaga ilmu batin, dan mengapa manusia modern justru semakin jauh darinya. Kita akan melihat bagaimana alam bawah sadar mengarahkan hidup, serta bagaimana ia dapat disentuh dan dilatih untuk membuka potensi yang selama ini tertidur. Sebelum kita masuk lebih dalam, saya ingin mengajak kamu, sahabat pencari makna, tekan tombol subscribe, like, dan share video ini. Dukunganmu membuat perjalanan kita semakin luas dan memungkinkan lebih banyak orang menemukan kembali kedalaman jiwanya. Dan tuliskan di kolom komentar, "Saya menonton sampai kota, sebutkan kotamu." Agar saya tahu seberapa jauh perjalanan pengetahuan ini mengalir dan menyentuh banyak hati, tenangkan pikiranmu sejenak. Kita akan mulai membuka lembaran pertama dari rahasia yang telah lama disembunyikan. Alam bawah sadar, penjaga senyap diri manusia. Dalam catatan perjalanan manusia, konsep alam bawah sadar bukanlah hal baru. Ia sudah dibahas jauh sebelum istilah psikologi lahir, jauh sebelum para ilmuwan modern menelitinya dengan perangkat laboratorium. Para penjaga ilmu kuno, dari peradaban timur hingga barat, menyebutnya dengan berbagai nama. Namun intinya sama, sebuah wilayah batin yang bekerja dalam sunyi, namun memengaruhi seluruh arah hidup seseorang. Di masa Mesir kuno, para spiritualis menyebutnya ruang bayangan jiwa. Mereka percaya bahwa setiap pikiran, setiap perasaan, bahkan lintasan niat, meninggalkan bekas di ruang tersebut. Dari sanalah kekuatan tekad, visi, dan arah hidup seseorang berasal. Di dunia Persia dan wilayah-wilayah timur, para penyendiri batin dan ahli hikmah menggambarkan alam bawah sadar sebagai lembah keheningan, tempat di mana manusia bertemu dengan sisi terdalam dirinya. Mereka meyakini bahwa ketika seseorang mampu memasuki lembah ini, ia bisa memahami akar dari ketakutannya, kelemahannya, bahkan sumber kekuatan hakikinya. Dalam teks-teks kuno di India dan Tibet, tercatat istilah lapisan terdalam pikiran. Lapisan yang bekerja seperti akar pohon. Akar itu tidak terlihat, namun menentukan arah tumbuhnya seluruh pohon. Akarnya menentukan apakah pohon itu kuat, rapuh, atau mudah tumbang saat badai datang. Sementara dalam tradisi hikmah yang berkembang di dunia Islam, para cendekia dan ahli batin tidak menyebut alam bawah sadar secara istilah modern. Namun mereka berbicara tentang nafs, qalb, dan sir. 3 ruang dalam diri yang bekerja jauh di bawah permukaan pikiran manusia. Tanpa menyebutkan agama secara eksplisit, pemahaman mereka menggambarkan hal yang serupa.
Manusia memiliki dunia batin yang lebih berpengaruh daripada apa yang tampak. Menariknya, semakin modern dunia menjadi, semakin kabur pemahaman manusia terhadap wilayah batin ini. Ilmu pengetahuan justru memisahkan manusia dari kedalamannya sendiri. Banyak yang hidup tanpa pernah mengenal akar dari pikiran dan emosinya, tanpa pernah menyelam menuju lapisan terdalam diri mereka. Akibatnya, manusia hidup reaktif, tidak stabil, dan mudah terombang-ambing oleh keadaan. Padahal para filsuf dan guru hikmah sudah berulang kali memberi isyarat. Siapa yang menguasai alam bawah sadarnya, menguasai hidupnya. Siapa yang tidak, akan dikuasai oleh apa yang tersembunyi di dalamnya. Alam bawah sadar menyimpan ingatan yang tidak disadari, luka yang tidak selesai, keinginan yang terpendam, hingga kekuatan batin yang belum bangkit. Semua itu bekerja tanpa suara, namun menentukan arah langkah seseorang. Itulah sebabnya banyak orang mengulangi pola hidup yang sama, jatuh pada kesalahan yang sama, atau merasa terhambat tanpa tahu apa penyebabnya. Sebelum kita masuk lebih dalam ke inti penjelasan, saya ingin mengajakmu untuk ikut berinteraksi. Tulis di kolom komentar, "Saya menonton sampai kota." Sebutkan kota kalian, agar saya tahu sampai sejauh mana video ini menjangkau penonton dari berbagai daerah, bahkan mungkin hingga luar negeri. Dan jangan lupa untuk like, share, dan berlangganan, agar perjalanan kita dalam menyingkap ilmu-ilmu batin ini terus berlanjut. Sekarang, kita mulai membuka lapisan pertama dari rahasia yang telah lama dikunci rapat. Bagaimana alam bawah sadar sebenarnya bekerja? Untuk memahami bagaimana alam bawah sadar bekerja, kita perlu membayangkan pikiran manusia seperti sebuah kedalaman samudra, bagian yang terlihat di permukaan, yang kita pakai untuk berpikir, mengambil keputusan, berbicara, atau menghitung. Itulah pikiran sadar. Ia terang, cepat, dan aktif. Namun ia hanya menguasai sekitar 5% dari keseluruhan operasi pikiran. Sisanya, itulah wilayah yang jarang disentuh. Alam bawah sadar. Di kedalaman inilah segala sesuatu disimpan. Setiap pengalaman masa kecil, setiap ketakutan yang tak pernah diungkapkan, setiap kebiasaan, pilihan, insting, hingga gambaran diri seseorang, semua berada di sana. Alam bawah sadar bekerja seperti penjaga rahasia yang mencatat segala hal, meski kita sendiri tak pernah memintanya. Para ahli hikmah zaman dahulu menggambarkannya sebagai cermin gelap, cermin yang tidak memantulkan wajah, tetapi memantulkan siapa kita sebenarnya. Saat seseorang merasa takut tanpa sebab yang jelas, ketika seseorang tiba-tiba ragu padahal tidak ada ancaman nyata, atau ketika seseorang tetap mengulangi kesalahan yang sama, itu bukan karena pikirannya lemah. Itu karena cermin gelap itu memantulkan pola-pola lama yang tersimpan di dalamnya. Ada dua hal utama yang mengatur alam bawah sadar. 1. Rekaman masa lalu. Alam bawah sadar menyimpan setiap memori emosional yang pernah dialami seseorang, terutama yang terjadi pada usia dini. Ia menyimpannya seperti ukiran pada batu. Inilah sebabnya seseorang seringkali merasakan ketakutan atau kecemasan yang seakan tidak memiliki sumber, padahal sumbernya ada, hanya saja terkubur jauh di lapisan yang tidak terjangkau pikiran sadar. Para cendekia kuno mengatakan bahwa masa kecil adalah lahan penanaman jiwa. Apapun yang tumbuh di lahan itu, disadari atau tidak, akan menentukan arah hidup seseorang. Jika tanahnya penuh luka, luka itu akan membentuk pola. Jika tanahnya penuh keyakinan dan ketenangan, itu pula yang akan tumbuh. 2. Bahasa simbol, bukan logika. Berbeda dengan pikiran sadar yang bekerja dengan kata dan logika,
Alam bawah sadar justru bekerja dengan simbol, gambar, dan emosi. Itulah alasan mengapa mimpi seringkali muncul dalam bentuk simbol-simbol aneh yang tidak masuk akal. Karena mimpi adalah bahasa asli alam bawah sadar. Para guru batin dari berbagai tradisi memahami hal ini. Mereka tahu bahwa jika seseorang ingin mengubah dirinya, ia tidak cukup hanya berpikir positif. Pikiran sadar terlalu lemah untuk mengubah pola yang tersimpan di bawah permukaan. Yang perlu disentuh adalah bahasa simbolik, pengalaman emosional, dan pengulangan mendalam. Dalam filsafat esoteris, alam bawah sadar sering diibaratkan seperti tanah yang subur. Jika seseorang menanam benih yang tepat, benih itu akan tumbuh menjadi kebiasaan, kepribadian, hingga takdir hidup. Jika seseorang menanam benih ketakutan, ketakutan itu akan tumbuh menjadi rantai yang mengikat langkahnya. Namun inilah pertanyaan besar yang banyak orang tidak sadari. Mengapa kita sulit mengakses alam bawah sadar? Karena ia dilindungi oleh sesuatu yang disebut gerbang kesadaran, lapisan antara pikiran sadar dan bawah sadar. Gerbang ini tidak selalu terbuka. Hanya dalam kondisi tertentu, ia terbuka. Saat seseorang sangat rileks, saat seseorang hampir tertidur, saat seseorang merenung dalam-dalam, saat seseorang berada dalam keadaan emosional yang kuat, atau saat seseorang berada dalam kesunyian batin. Para penyendiri dan ahli hikmah memahami mekanisme ini. Mereka memanfaatkan momen-momen tersebut untuk masuk ke kedalaman diri, mengubah pola lama, dan menanam pola baru yang lebih kuat dan lebih terang. Kita akan memasuki pembahasan itu. Tetapi sebelum melangkah lebih dalam, renungkan pertanyaan ini. Jika 95% hidup kita dikendalikan oleh sesuatu yang tidak kita sadari, siapa sebenarnya yang sedang menjalani hidup ini? Kita atau pola-pola lama yang hidup di dalam diri kita? Pertanyaan itu akan menjadi pintu masuk menuju bagian selanjutnya. Di sana, kita akan mengungkap rahasia yang lebih dalam, lebih tersembunyi tentang mekanisme, misteri, dan kekuatan alam bawah sadar. Alam bawah sadar bukan hanya gudang memori atau tempat simbol-simbol batin tersimpan. Ia juga merupakan mesin penggerak realitas pribadi. Banyak orang menyangka bahwa hidup mereka dibentuk oleh keputusan sadar. Padahal kenyataannya, keputusan itu hanya ekor kecil dari kekuatan besar yang bergerak di balik layar. Para filsuf masa kuno sering menggambarkan alam bawah sadar sebagai angin tak terlihat yang menggerakkan layar kapal. Kapalnya adalah diri kita. Layarnya adalah pikiran sadar. Namun angin yang menentukan arah adalah apa yang tersembunyi di kedalaman. Untuk memahami rahasia ini, ada beberapa konsep yang harus dibuka satu persatu. 1. Alam bawah sadar bekerja 24 jam tanpa lelah. Ketika kamu tidur, ia tetap aktif. Ketika kamu diam, ia tetap mendengar. Ketika kamu tidak memikirkan apapun, ia tetap mencatat. Ia tidak pernah berhenti. Ia tidak pernah lengah. Ia tidak pernah libur. Setiap kata yang kamu ucapkan tentang dirimu, setiap emosi yang kamu tahan, setiap ketakutan kecil yang kamu abaikan, semuanya dianggap serius oleh alam bawah sadar dan disimpan sebagai kebenaran. Para penyendiri batin menganggap alam bawah sadar sebagai penulis yang jujur. Ia tidak menilai, tidak membantah, tidak berargumentasi. Ia hanya menuliskan apapun yang kamu biarkan masuk. Inilah sebabnya banyak orang merasa hidupnya stagnan. Mereka mengulang pola batin yang sama setiap hari, dan alam bawah sadar terus mencatatnya sebagai realitas yang harus ia jalankan. 2. Alam bawah sadar tidak membedakan imajinasi dan kenyataan. Inilah rahasia yang hampir tidak diketahui banyak orang. Ketika kamu membayangkan sesuatu dengan kuat dan emosional, alam bawah sadar menganggapnya sebagai peristiwa nyata. Itulah mengapa
Ketika seseorang memikirkan ketakutan terus-menerus, tubuhnya bereaksi seolah ketakutan itu benar-benar terjadi. Ketika seseorang membayangkan kegagalan, tubuh dan jiwa merespon seperti sedang gagal. Ketika seseorang membayangkan kekuatan, kepercayaan diri, atau ketenangan, tubuh memproduksi sensasi, hormon dan energi yang sama seperti kondisi tersebut. Para ahli hikmah memanfaatkan prinsip ini untuk menanamkan tekad, ketenangan, atau keberanian. Mereka menciptakan gambaran batin yang kuat, kemudian mengulanginya hingga alam bawah sadar menerima gambaran itu sebagai kenyataan baru. 3. Alam bawah sadar mengulang pola hingga dihentikan. Jika seseorang tumbuh dalam lingkungan yang penuh cemas, pola itu akan terus berulang dalam hidupnya, meski ia sudah jauh dari masa itu. Jika seseorang tumbuh dengan keyakinan bahwa dirinya tidak mampu, alam bawah sadar akan menjadikan itu sebagai program dasar. Itulah sebabnya banyak orang merasa sulit berubah, terjebak dalam kebiasaan lama, atau tidak bisa lepas dari masa lalu. Bukan karena mereka lemah, tetapi karena program yang tertanam di kedalaman masih berjalan. Para cendekia batin menggambarkan hal ini sebagai jejak batin. Jejak yang tidak terlihat, namun menentukan arah langkah besar seseorang. 4. Ada gerbang yang menghubungkan sadar dan bawah sadar. Gerbang ini jarang terbuka. Namun ketika terbuka, ia memberikan kekuatan luar biasa bagi manusia untuk mengubah hidupnya. Gerbang itu terbuka saat tubuh sangat rileks, pikiran memasuki kondisi hening, emosi berada dalam puncaknya, atau seseorang berada dalam keheningan yang mendalam. Pada momen-momen seperti itu, apapun yang kita masukkan ke dalam pikiran, baik kalimat, niat, atau gambaran batin, langsung masuk ke alam bawah sadar tanpa perlawanan. Inilah yang disebut para ahli hikmah sebagai momen penanaman jiwa. Momen ketika seseorang dapat menanam pola baru, menghapus pola lama, atau mengubah arah hidupnya. Namun ada satu pertanyaan besar yang perlu direnungkan. Jika alam bawah sadar begitu kuat, mengapa sebagian orang bisa mengaksesnya, sementara yang lain tidak? Jawaban itu berada di bagian selanjutnya, bagian yang akan memberikan teknik, latihan, dan cara praktis yang dapat dilakukan siapapun untuk mempengaruhi kedalaman dirinya. Setelah memahami bagaimana alam bawah sadar bekerja, kini kita memasuki bagian yang paling penting, bagaimana caranya menyentuh, mempengaruhi, dan mengubahnya. Sebab pengetahuan tanpa praktik hanyalah teori. Yang mengubah hidup adalah langkah nyata. Para ahli hikmah kuno memiliki berbagai metode untuk menembus gerbang menuju alam bawah sadar. Menariknya, sebagian dari teknik ini sangat sederhana, namun efeknya sangat kuat karena mereka tidak bekerja pada logika, melainkan pada bahasa asli alam bawah sadar, emosi, repetisi, simbol, dan keheningan. Berikut adalah teknik-teknik praktis yang bisa mulai kamu lakukan. 1. Teknik pintu senyap. Latihan keheningan 3 menit. Keheningan adalah kondisi paling alami dari alam bawah sadar. Untuk memasuki kedalaman ini, lakukan latihan singkat berikut. 1. Duduk dengan nyaman. 2. Pejamkan mata perlahan. 3. Tarik napas 4 detik, tahan 2 detik, hembuskan 6 detik. 4. Fokus hanya pada napas. 5. Lakukan selama 3 menit setiap hari. Pada menit-menit awal, pikiran akan membuat suara. Abaikan. Biarkan suara itu lewat tanpa ditahan. Setelah beberapa hari, kamu akan merasakan turun 1 tingkat. Sebuah rasa tenang yang berbeda dari tenang biasa. Itulah pintu menuju alam bawah sadar mulai terbuka. Para penyendiri batin percaya bahwa keheningan bukan sekadar diam,
tetapi ruang antara suara, tempat batin mulai berbicara. 2. Teknik gambaran batin. Bahasa simbolik alam bawah sadar. Seperti yang dibahas sebelumnya, alam bawah sadar tidak memahami kalimat rumit. Ia memahami gambar. Untuk itu, buat sebuah gambaran batin tentang diri yang kamu inginkan. Misalnya, diri yang tenang, diri yang percaya diri, diri yang kuat, diri yang tidak mudah goyah, atau diri yang bebas dari ketakutan tertentu. Lakukan langkah berikut. 1. Masuk ke keheningan sejenak. 2. Bayangkan dirimu versi terbaik itu dengan jelas. 3. Rasakan emosinya. 4. Biarkan gambaran itu mengalir selama 60-90 detik. Ulangi setiap hari, terutama saat menjelang tidur atau setelah bangun. 2 waktu ketika gerbang sadar paling lemah. Dengan cara ini, kamu tidak sedang berpura-pura. Kamu sedang berbicara pada alam bawah sadar menggunakan bahasanya sendiri. 3. Teknik penggantian pola. Menghapus pola lama. Setiap kali kamu merasakan reaksi lama yang muncul, seperti rasa takut, ragu, atau kecemasan, berhenti sejenak, lalu lakukan ini. Tarik napas panjang. Katakan dalam hati, ini pola lama, bukan aku. Hembuskan napas sambil membayangkan pola itu meretas seperti debu. Ini bukan sugesti kosong. Ini adalah interupsi pola, teknik yang bahkan digunakan dalam psikologi modern dan juga disebut dalam berbagai teks hikmah sebagai memotong jejak batin. Lakukan ini berulang. Setiap kali kamu memilih respons baru, alam bawah sadar mencatatnya sebagai pola baru. 4. Teknik repetisi. Penanaman program baru. Alam bawah sadar menerima sesuatu sebagai kebenaran bukan karena logika, tetapi karena pengulangan. Kalimat yang sederhana, diulang setiap hari, lebih kuat daripada konsep rumit yang hanya diucapkan sekali. Contoh kalimat penanaman yang bisa kamu gunakan. Aku tenang. Aku kuat menghadapi hidup. Aku cukup. Aku mampu mengubah hidupku. Ucapkan sebelum tidur atau saat bangun. 2 waktu ini sangat penting karena pikiran berada di antara sadar dan bawah sadar. Gerbangnya setengah terbuka. Repetisi adalah kunci menulis ulang program batin. 5. Kendala yang sering muncul. Sebagian orang merasa sulit fokus, cepat bosan, atau merasa tidak ada perubahan. Ini normal. Alam bawah sadar tidak berubah dalam semalam. Namun setiap latihan kecil adalah goresan baru di dalamnya. Dan ketika pola lama mulai pecah, kamu akan merasakan perubahan dalam bentuk keputusan lebih jernih, ketenangan meningkat, reaksi emosional lebih stabil, intuisi lebih kuat. Itulah tanda bahwa gerbang bawah sadar mulai terbuka. Pada akhirnya, perjalanan menyelami alam bawah sadar bukanlah perjalanan menuju tempat baru, melainkan perjalanan pulang. Pulang kepada diri yang selama ini bersembunyi di balik lapisan suara pikiran, lapisan ketakutan lama, dan lapisan cerita-cerita yang tidak lagi relevan. Selama ribuan tahun, para filsuf dan ahli hikmah telah memberi petunjuk yang sama. Siapa yang mengenal dalam dirinya, mengenal arah hidupnya. Kini, setelah melalui lapisan-lapisan penjelasan dari sejarah kuno, filosofi batin, hingga mekanisme terdalam pikiran, kamu telah memahami satu hal penting. Alam bawah sadar bukan musuh. Ia adalah sahabat lama yang menunggu untuk diajak bicara. Ia mencatat setiap pengalamanmu bukan untuk menahanmu, tetapi untuk melindungimu. Ia mengulang pola lama bukan karena keras kepala, tetapi karena ia percaya itu adalah jalan yang aman. Ia membangkitkan ketakutan bukan untuk menjatuhkanmu, tetapi karena ia belajar dari masa lalu.
Tetapi sekarang, kamu sudah tahu cara mengubah catatannya. Kamu sudah tahu bagaimana berbicara dengan bahasanya. Kamu sudah tahu bagaimana membuka pintunya. Perubahan tidak datang dalam sekali latihan. Namun setiap keheningan yang kamu buat, setiap gambaran batin yang kamu tanam, setiap kalimat baik yang kamu ucapkan, itu semua adalah benih yang akan tumbuh. Mungkin pelan, tetapi pasti. Mungkin sunyi, tetapi kuat. Sebelum video ini berakhir, renungkan satu pertanyaan. Jika yang mengatur 95% hidupmu adalah sesuatu yang bisa kamu bentuk, kehidupan seperti apa yang ingin kamu ciptakan mulai detik ini? Tulis jawabanmu di kolom komentar. Jangan hanya menonton, jadilah bagian dari perjalanan ini. Dan untuk kamu yang sudah mengikuti video ini sampai akhir, terima kasih. Kamu adalah bukti bahwa masih ada orang-orang yang mau menyelam lebih dalam, mencari makna, dan memahami diri sampai ke akar terdalamnya. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share video ini, agar semakin banyak yang tersentuh oleh pengetahuan kuno yang kian hilang di telan zaman. Kita akan bertemu lagi dalam perjalanan berikutnya. Perjalanan menuju ruang-ruang batin lain yang belum pernah dibuka. Sampai jumpa di kedalaman berikutnya.